kasih, kita hormati seluruh para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di hari Ahad pekan kedua kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat ringi salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, pada hari ini di pekan kedua jadwal yang semestinya itu disampaikan oleh Kiai Haji Ali Anwar, ya, beliau berhalangan dan kebetulan Pak Kiai sorenya langsung hubungin ke saya, jadwalnya minta ditukar, jadi pas kebetulan. Tapi saya tinggal konfirmasi ke Kiai Ali Anwar untuk di pekan ketiga, mudah-mudahan beliau bisa mengisi. Jadi kita tidak ada yang kosong, tinggal tukeran saja jadwalnya, seperti itu. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulai kajian ini dengan berdoa, bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian satu lagi Fatihah kita khususkan, ya, kemarin info dari kawan di grup alumni bahwa alhamdulillah kondisi Ki Haji Fathur Rahman Baidawi dan juga menantunya Ustadz Muhammad Ajib, ya, yang beliau juga salah satu pengisi kajian di Masjid Al-Isra, kondisinya sudah mendingan. Kita sama-sama doakan kembali mudah-mudahan Bapak Haji Fathur Rahman Baidawi dan Ustadz Muhammad Ajib LCMA senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus kita doakan bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Isra yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah yang mempertemukan kita kembali. Minggu lalu saya sudah izin alpa, ini minggu depan kalau nggak ditukar gini alpa lagi saya, gitu. Karena ada acara di Gresik, jadi saya nyoba kontak Ustadz Endang ini, ya alhamdulillah nyambung gitu. Jadi nggak lama-lama
Dan mudah-mudahan ya ini merupakan bagian daripada qudrah dan iradanya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bahwasanya bagian daripada tahapan-tahapan tangga untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Rabbul Alamin semesta alam. Selain taubat pertama, kemudian qanaah, menerima apa adanya, kemudian zuhud, ya, yaitu tidak ketergantungan terhadap harta dunia dan kesenangannya. Yang terakhir kemarin adalah ta'allumul ilmi asy-syar'i, yaitu kita dituntut untuk mempelajari ilmu syariat. Jadi kesempurnaan Islam menjadi sebuah agama. Jadi enggak ada namanya Islam itu agama sebelum disempurnakan oleh Rasulullah SAW dalam kurun waktu 23 tahun. Jadi kalau ada yang bilang agamanya Nabi Adam itu Islam, itu salah. Pasti dia nggak ngerti sejarah. Agamanya Nabi Ibrahim itu Islam, salah, nggak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu nggak ada agama Islam. Ya. Islam itu sempurna menjadi sebuah agama ketika Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari inilah kesempurnaan agamamu. Oleh karenanya proses Islam itu menjadi sebuah agama, prosesnya ya selama 23 tahun itu. Nah ini kemudian para ulama mengidentifikasikan sejarah tentang kompilasi hukum Islam menjadi sebuah hukum agama, menjadi sebuah agama yang sempurna itu ada kajian tersendiri namanya tarikh tasyri'. Apa? Tarikh tasyri'. Sejarah agama itu menjadi sebuah syariat, menjadi sebuah tuntunan. Makanya Allah kemudian menegaskan inna dina indallahil Islam. Nah Rasulullah ini menyempurnakan dakwah para nabi terdahulu. Dan nabi ini enggak ada yang bawa agama. Ya, enggak ada yang bawa agama. Lupa itu ada agama Nasrani. Yang membuat agama itu menjadi Nasrani adalah pengikutnya Nabi Isa. Ada agama Yahudi. Yang membuat agama itu Yahudi adalah pengikutnya Nabi Musa. Sehingga mereka menganggap mempunyai satu pedoman kitab namanya kitab Taurat. Nasrani mempunyai sebuah pedoman kitab namanya kitab Injil. Nabi Daud punya kitab juga tapi pengikutnya enggak bikin agama itu. Ya kan? Nah, sehingga ketika Allah menegaskan inna dina indallahil Islam, ini menguatkan sejarah itu bahwa sebelumnya enggak ada agama. Agama yang sebenarnya adalah Islam. Kenapa? Karena di situ ada kesempurnaan. Kesempurnaan itulah yang kemudian disebut dengan syariat. Syariat itu dari kata syara'a. Syara'a itu artinya berjalan. Syariat itu berarti
jalan. Ya kan? Kita mau ke Tambun, ada banyak jalan. Ya enggak? Bisa lewat jalan utama, bisa lewat jalan mana ini? Pinggir kali ya. Jalan baru, bisa lewat sono dulu, ke sana, ke arah sana, terus lewat Setia Mekar, ya, balik lagi ke sini. Bisa. Syariat itu kemudian juga menjadi apa? Menjadi banyak jalan. Menjadi banyak jalan. Ya kan? Yang kemudian secara global itulah kemudian disebut namanya madhab. Jadi Nabi, kenapa madhab? Kok ada madhab? Karena Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan sumber hukum syariat yang namanya Al-Quran, itu ternyata disesuaikan dengan kondisi. Sehingga terkenal beliau itu mengingatkan para sahabat, kalimun nasa biqadri uqulihim. Sampaikan dakwah kepada manusia itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika Nabi ditanya oleh orang yang sholatnya enggak begitu rajin, ayyul amal afdol, ayyul amal ahabu ilallah, apa ya Rasulullah yang kira-kira amalan yang membuat saya itu dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Karena diperhatikan orang ini sholatnya sering ketinggalan, sering kesiangan subuhnya, ya, kayak kita lah ya. Ada yang pernah kesiangan sholat subuh? Harus ada, harus pernah. Karena itu Nabi juga pernah. Nabi pernah itu berarti apa namanya? Nabi pernah melakukan, itu apa namanya? Sunnah. Nah, sekali-kali harus kesiangan. Kenapa kalau kita nggak pernah kesiangan, yang dikhawatirkan Nabi itu kita jadi sombong. Wah, gua nggak pernah kesiangan sholat subuh ini. Kan gitu jadinya ya. Sekali-kali kesiangan jadi. Tapi jangan kesiangan terus. Kesiangan terus itu nggak sunnah lagi itu. Ya. Kemudian ada lagi orang itu sukanya marah-marah, emosional, gampang marah. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Ya kan? Audulluni ala amalin tudkhiluni al-jannah. Tunjukkan kepadaku amal apa yang ya aku bisa masuk surga lah, gitu kan. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan gampang marah, dikit-dikit marah. Nah, ini orangnya mungkin sholatnya rajin, tapi kok emosional. Temperamennya tinggi. Nah, kasih tahu Nabi gitu, kalau nggak pengen masuk surga, jangan gampang marah. Pasti orang Tridaya juga ada kayak gitu. Ya. Nah, itu disesuaikan. Jangankan syariat, ya, jangankan syariat, Quran saja. Ya. Quran yang sumbernya dari satu mulut, yaitu mulutnya lisan Nabi Muhammad SAW, itu ada qiraah sab'ah. Ada 7 bacaan. Kenapa? Karena Nabi itu enggak saklek kayak orang Tridaya gitu. Nabi itu fleksibel. Ketika ngajarin orang, ayo ikutin ya, wadduha. Ini orang Tridaya, wadduhe. Wadduha, wadduhe. Udah terus. Dibenarkan oleh Nabi, berarti itu bagian daripada qiraah. Orang Tridaya baca
Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Bismillah. Orang Padang nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Makassar Padang gitu. Ya. Nabi nggak maksa, kamu goblok banget, kamu ro, Nabi membiarkan, ini jadi kiroah, salah satu 7 kiroah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Itu Quran, apalagi syariat. Makanya jangan digini-gini syar'inya siapa? Syar'i yang mana? Syariat yang mana? Kita tegakkan syariat yang mana coba? Karena syariat itu ke bawah, secara global ada beberapa madhab. Kita terapkan madhab Syafi'i seandainya. Ulama-ulama Maliki, ini kalau berdasarkan syariat ya, dulu pernah ada Pak, ada negara yang berdasarkan syariat, ada banyak dulu, yang kemudian disebut khilafah. Ada yang menerapkan cara akidah, menerapkan Mu'tazilah. Ulama-ulama Ahlussunnah dibunuhin semua. Menerapkan fikihnya, hukumnya menerapkan Hanafiyah. Ulama-ulama Syafi'iyah kalau nggak ngikutin dibunuhin semua. Enggak, kita ini syariat Nabi Muhammad. Nah, syariat Muhammad itu sampai ke kita itu ya begitu. Nah kalau kita kaku, enggak bisa. Kita harus ngikutin Nabi Muhammad. Nah, ini kebodohan. Karena kita tahu bisa membaca, bisa sholat, ya, bisa membaca Quran, itu bukan dari Nabi Muhammad. Dari siapa? Dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya itu jadi pelajaran. Sejarah itu jadi pelajaran. Pentingnya kita mempelajari sejarah itu supaya dijadikan pelajaran. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligodin. Itu ke depan. Begitu juga kalau agama dijadikan alat untuk kekuasaan. Terjadi banyak korban. Dan korbannya itu enggak, wah, kejam sekali Pak. Kalau di Indonesia mah biasa kayak gitu. Apa dicaci maki, itu kecil. Zaman dulu nggak usah jauh-jauh ke sini, yang dekat dengan Nabi, ya kan? Pasca Nabi wafat, siapa yang mimpin? Setelah Rasulullah wafat, siapa yang mimpin? Abu Bakar Siddiq, ya. Abu Bakar Siddiq kurang lebih 2,7 tahun, 2 tahun 7 bulan, meninggal. Ganti Umar bin Khattab, meninggal nggak? Meninggalnya dibunuh apa meninggal biasa? Wajar? Bunuh. Jam Pak. Gantinya siapa? Ini Utsman. Ini Utsman dibunuh apa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih mending dibunuh oleh siapa namanya? Abu Lu'lu. Ya. Abu Lu'lu itu orang Yahudi yang pura-pura masuk. Utsman bin Affan dibunuh orang Islam, Pak. Ya kan? Dikepung rumahnya oleh umat Islam. Umat Islam. Yang mimpin siapa pengepungan itu? Yang mimpin adalah Muhammad bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini ternyata semuanya ada hikmah itu.
Dan hikmahnya itu memang ya Allah pasti apa istilahnya itu ada dampak korban kematian. Walaupun yang meninggal itu ya para pahlawan semuanya. Indonesia jadi negara merdeka itu ada pertumpahan darah enggak? Banyak korban enggak? Korbannya para pahlawan. Islam ini nyampe ke kita ini juga banyak menorehkan korban banyak. Dan korbannya enggak main-main. Rasulullah SAW itu salah satu korban. Di antara penyebab meninggalnya beliau itu adalah kena racun. Wah, masa Nabi kena racun ya kamu. Nah, makanya belajar gitu. Yang mengatakan bahwa Nabi kena racun itu Nabi sendiri. Beliau mengatakan mazalat aklatu khaybar tu'awiduni fahadaan awanu in qidai abari. Ternyata selama ini gigitan daging yang aku makan saat perjamuan Khaybar itu menggerogoti jantungku. Dan saat inilah saatnya jantungku sudah mulai hancur. Kalau istilah sekarang sebenarnya dulu itu Nabi itu, kalau istilah sekarang mestinya sudah cuci darah. Dulu ya, Nabi itu 3 bulan Pak, nggak bisa ke masjid coba. Nabi itu sakit menjelang wafatnya itu 3 bulan nggak bisa ke masjid. Kalau Ustadz Endang dari masjid ke rumah masih agak jauh. Nabi itu masjid itu rumahnya. Masjid itu nempel dengan rumahnya. Coba kalau nggak benar-benar sakit yang parah nggak mungkin Nabi nggak bisa ke masjid. Makanya walaupun Nabi nggak ke masjid, Nabi tahu orang-orang yang ke masjid tetap diperhatikan dari rumah. Sehingga ketika Umar bin Khattab disuruh memimpin sholat, marah Nabi. Siapa yang nyuruh Umar? Saya nyuruh muru Abu Bakrin. Saya nyuruh Abu Bakar Siddiq yang imamin. Marah Nabi sampai saking marahnya pingsan lagi. Itu penyakit apa kayak gitu ya? Apa darah tinggi kali ya? Jadi kalau marah pingsan. Nabi itu gitu. Ada ribut-ribut apa, Nabi minta dipapah, minta datang ke masjid. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga gitu, meninggalnya penyebab yang paling utama yang sangat masyhur itu adalah gigitan racun ular saat beliau melindungi Nabi di Gua Sur. Racun ular itu ya nggak dirasa sama beliau. Ya sakit tapi nggak dirasa. Ya, lama-lama kan racun kan, sehingga satu riwayat mengatakan separuh tubuhnya Abu Bakar Siddiq itu biru waktu meninggal. Nah, Sayyidina Utsman juga ya umat Islam yang ngepung itu bukan tidak ada penyebab, ada penyebab. Satu ya namanya manusia ya, walaupun anaknya sahabat juga manusia. Jangankan sahabat, Nabi aja manusia. Satu terburu-buru, nafsu, pengen berkuasa. Kan gitu. 2, ada provokator dari orang luar. Nah, provokatornya yang mendanai, seterusnya ngasih makan, biasa makan kayak di Indonesia ya. Sayyidina Utsman itu dikepung juga tidak sehari 2 hari Pak. Rumahnya dikepung itu seminggu itu. Orang nggak sabar akhirnya udah dibunuh aja. Sahabat-sahabat yang lain kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein, Marwan bin Ja'far, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah ibn Jarrah sudah menawarkan. Kita usir aja itu.
para purnawirawan perang Badar, perang Uhud menawarkan ke Sayyidina Utsman, kita lipas saja mereka itu. Kata Sayyidina Utsman, jangan. Kenapa? Kalau Sayyidina Utsman perintah, mati semua enggak? Mati semua. Dan yang mati siapa? Orang Islam juga. Nah itu pengalaman lah. Orang Islam itu jangan gampang diadu domba. Nah, zaman Sayyidina Utsman inilah muncul banyak qiraah itu, bacaan Quran itu. Ini bagian dari syariat. Muncul banyak bacaan qiraah sehingga Sayyidina Utsman harus membuat satu kitab Al-Quran, kumpulan Al-Quran yang namanya Mushaf Utsman. Yang sekarang nyampe ke kita ini. Ini Mushaf Utsmani. Karena dulu orang nulis, ya kayak di Tridaya Wadduha, di sana nulis sendiri, Wadduha. Ada yang malah nggak mencantumkan surat An-Nas Al-Falaq. Karena itu tidak termasuk Al-Quran. Ada. Dia bikin tulisan sendiri. Coba kalau dibiarkan, nggak tahu yang nyampe ke Tridaya Quran yang mana, kan gitu ya. Makanya pemersatu itu Quran Mushaf Utsmani. Cara tulisan, secara bacaan itu yang dipraktekkan oleh umat Islam seluruh Indonesia. Walaupun praktek qiraatnya ada 7 yang masyhur. Bahkan ada yang membuat buku namanya Qiraah Arba'ata Asyar. Qiraah itu sampai ada 14 bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Bingung enggak? Bingung, jijik bingung. Ya kan? Nah, ini kemudian dikaji oleh para ulama sehingga kemudian ditetapkan menjadi satu ilmu tersendiri, kajian ilmu tersendiri namanya ilmul qiraat. Ya. Namanya kemudian ilmul qiraat. Dulu nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu. Ya kan? Nggak ada. Fikih itu bukan ilmu dulu. Fikih itu ya praktek. Ya kan? Orang sholat, orang puasa, orang sedekah itu praktek, itu namanya fikih. Tapi kemudian ini dibuat buku, ditulis, terus disusun juga kenapa bisa sholat itu begini, kenapa harus wudu dulu dan seterusnya. Sehingga menjadi satu kajian ilmu tersendiri namanya ilmul fikih. Itu para ulama, Pak. Sahabat belum ada itu ilmu-ilmu kayak gitu. Yang ada praktek, ya. Ilmu qiraat juga enggak ada pada zaman sahabat. Yang ada adalah praktek qiraat. Ilmu tafsir enggak ada zaman sahabat. Ya. Yang ada adalah praktek dan tafsir Al-Qur'an. Ilmu hadis apalagi enggak ada. Yang ada adalah hadis. Kemudian menjadi ilmu hadis itu zaman para ulama. Nah ini kita harus tahu sejarah ini. Nah, cuma syariat itu menjadi sebuah kesempurnaan itu ketika Allah sudah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti sudah resmi itu Islam menjadi sebuah agama. Syariatnya kemudian berkembang karena Islam ini kemudian menyebar kemana-mana. Pertama turunnya di Arab, tapi kemudian Islam menyebar ke kemana-mana. Makanya menjadi penting kita itu untuk mempelajari ilmu syar'i.
Oh, ilmu syar'i itu ya banyak macam-macam. Oh, ini kita kan sholat ini kan sudah mempelajari, bukan mempelajari sholat itu, tapi praktek, ya kan? Mempraktekkan. Tapi ya kajiannya banyak. Quran aja ada namanya ilmu tajwid, ya kan? Di Quran itu loh, ada saya bilang ilmu qiraat ada, ilmu tajwid ada, ilmu semua juga yang mengembangkan menjadi sebuah ilmu itu para ulama. Bukan Nabi Muhammad, bukan. Zaman Nabi Muhammad nggak ada ilmu tafsir, nggak ada. Ilmu fikih nggak ada. Ilmu hadis nggak ada. Kemudian ada ilmu tajwid, cara membaca Quran dengan benar, sesuai makhorijul hurufnya. Ada lagi yang bahas kosakatanya, grammarnya ya, namanya ilmu nahwu sorof. Iya. Kalau nggak ada ilmu nahwu sorof, susah kita belajar baca Quran itu susah. Makanya karena ilmu nahwu sorof inilah kemudian ada pengembangan itu tulisan Quran, Pak. Yang dulu zaman Nabi, zaman sahabat, Bismillah itu baknya nggak ada titiknya, ya kan? Sinnya nggak begini-begini banget, mimnya juga nggak ada bulat-bulatan banget, pokoknya serat-serat gitu aja. Ada pengembangan. Ba ada titiknya di bawah 1, tak ada titiknya di atas 2. Nun ada titiknya di tengah 2. Jim ada titiknya 1. Ho ada titiknya di atas. Coba kalau nggak ada, bisa baca nggak kira-kira orang Tridaya? Gundul pelontos, bukan gundul aja. Ya. Nah, kemudian ada pengembangan lagi. Masa Imam Khalil, gurunya Imam Sibawai, ada baris-barisnya, kasro, tasdid, fathah, dhamma, sukun. Kalau nggak ada itu mana bisa baca? Itu pengembangan. Ini perjalanan kompilasi hukum Islam. Karena kalau nggak ada itu hukum salah. Kalau kita nggak ngerti nahwu sorof, hukum itu bisa jadi salah. Banyak yang keliru baca itu jadi salah. Ya kita ya dikit-dikit, kita udah telanjur, udah tuwek kayak gini, ya kan? Dikit-dikit. Dan tidak harus satu desa ini, satu perumahan ini, enggak harus semuanya ngerti ilmu syariat semua, enggak harus. Ya kan? Yang harus itu semuanya mempraktekkan. Yang mengerti itu sebagian saja. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin waliyundiru qaumahum la'allahum yarji'un. Jadi cukup sebagian ditaruh di pesantren, ya, nggak usah banyak-banyak, 5% aja dari anaknya orang Tridaya perumahan ini ada yang ditaruh di pesantren mana, biar belajar fokus. Ya, fokus belajar, ada yang belajar mendalami fikih, ada yang mendalami Quran, apa takfid Quran, ada yang ya. Jangan semuanya mondok. Kalau semuanya mondok, yang mikir bangun masjid coba nanti. Bangun masjid itu butuh duit, ya kan? Yang bikin desain masjid ke depannya supaya terjaga siapa?
anak pondok itu nggak terlalu ngerti kayak gitu. Itu. Tapi harus bisa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya nggak terlalu ngerti agama. Kalau dikasih tahu orang yang ngerti agama itu ya nurut. Ya. Orang yang ngerti agama, ustadz, kiai, gak ngerti desain bangunan, dikasih yang tahu yang ngerti desain bangunan, ya nurut, jangan ngeyel. Mentang-mentang ustadz dikasih tahu desain masjid, ngeyel. Jadi semuanya ada bidangnya masing-masing. Yang nggak ngerti tata negara, dikasih tahu yang ahlinya tata negara, yang kuliah apa jurusan apa itu? Kalau kuliah jurusan tata negara ya ada ya. Ya, itu jangan ngeyel juga. Saya itu. Ini karena syariat itu kemudian berkembang bermacam-macam. Saya malam ngobrol dengan salah satu habib, saya bilang, Bib, sanad ilmu agama Islam itu kebanyakan, saya bilang kebanyakan, tidak berasal dari keturunan Nabi yang biologis. Mungkin dia tersinggung. Enggak bisa. Ini dari keturunan Nabi biologis. Namanya itu ngeyel sih. Kayak gitu. Nggak ngerti. Khulafaur Rasyidin, saya tanya sekarang, siapa sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Siapa? Abu Hurairah. Khulafaur Rasyidin? Tidak. Siti Fatimah yang anaknya Nabi, putrinya Nabi? Tidak. Sayyidina Ali yang mantunya Nabi? Tidak. Nomor 2 siapa? Anas bin Malik. Kenapa kok Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Karena Anas bin Malik ini umur 10 tahun sudah dipasrahkan oleh ibunya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa, punya anakku ini tok. Saya serahkan kamu, terserah mau kamu apain, mau disuruh apa terserah. Akhirnya sahabat Anas ini selalu, kalau istilahkan, jadi khodamnya Nabi. Bagian natain tempat tidurnya Nabi, bersihin, nyiapin sandal, nyiapin mau wudu, nyiapin air gitu. Nyiapin air minum. Ini saya sahabat Anas bin Malik. Yang ketiga siapa? Ibunda Aisyah. Kenapa Ibunda Aisyah? Ya karena Aisyah ini masih muda udah sama Nabi. Tapi tidak setiap hari. Ya kan? Tidak setiap hari, karena istrinya Nabi itu banyak. Beda dengan orang tridaya. Istrinya cuma satu, ya setiap hari ketemu istri. Ya kan? Kalau Nabi ini, makanya seringkali hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Nabi yang lain atau sahabat yang lain. Apa kemudian berbeda itu harus dibenturkan? Tidak. Para ulama mempunyai konsep bagaimana al-jam'u bainahuma, memadukan dua-duanya. Seperti contoh apa? Seperti contoh kayak sholat tarawih. Ya kan? Ibunda Aisyah itu mengatakan Nabi itu, ya kan? Nabi itu di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, sholat malam itu tidak pernah kurang atau lebih dari 11 rakaat. Wah, ini kan fenomenal, Pak. Mosok Nabi dari zaman dulu itu sholatnya 11 terus. Sementara sahabat yang lain pernah menyaksikan Nabi itu sholat 19 rakaat. Pernah Nabi itu sholat itu 23 rakaat.
Bahkan ada yang sampai 36 rakaat. Bahkan Siti Aisyah sendiri pernah meriwayatkan hadis bahwa Nabi itu pernah sholat itu 19 rakaat 1 salam. Membingungkan enggak? Membingungkan. Tapi kita ulama Ahlussunnah enggak menyalahkan ini, enggak menyalahkan itu. Toh itu intinya adalah sholat sunnah. Enggak sholat loh, enggak apa-apa. Ya enggak? Enggak sholat terawih itu dosa apa enggak? Enggak, sunnah kok. Tapi kalau orang terdaya kan enggak. Mending ribut daripada ya kan? Daripada menyatakan itu sunnah, nak. Jadi enggak usah ini. Nah, ini perlunya kita itu selalu mempelajari namanya ilmu syariat. Ilmu syariat dari beberapa aspek. Sedikit banyak kita harus tahu. Kalau kita sudah terlanjur tuwek, nggak tahu anak kita. Anak kita yang harus belajar di fokus di pesantren. Supaya apa? Wal yundiru qaumahum idza rajau ilaihim. Supaya nanti bisa mengingatkan masyarakatnya ketika mereka kembali dari makanya penting kita itu belajar ya dikit banyak tarik tasrih. Kalau enggak ya beli bukunya lah, ada bukunya itu. Caranya seperti apa. Kalau saya mempelajarinya biasanya dari qoblal bisa wa ba'dal bisa. Sebelum Nabi diutus, itu bukan Nabi. Ya kan? Muhammad sebelum diutus, sebelum mendapatkan wahyu Iqra, itu belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Baru calon, iya enggak? Iya enggak? Iya, jangan aku ragu, Pak. Takut amat sih. Setelah mendapatkan wahyu, baru menjadi nabi dan rasul. Saya nggak tahu sudah pernah menyampaikan apa belum. Kita ini juga kadang-kadang berpolemik terkait ada hadis yang menceritakan bahwasanya sebelum Allah menciptakan alam semesta dan isinya, termasuk Nabi Adam, Allah itu terlebih dulu menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Iya enggak? Benar enggak seperti itu? Benar enggak seperti itu? Logikanya kayak gimana? Logikanya seperti apa seperti itu? Karena kalau kita bicara hadis, banyak hadisnya dhaif. Walaupun ulama Ahlussunnah mengatakan dari dhaif itu jadi oke. Contohnya kayak gini, Pak. Ada orang pulang dari Ambon cerita, wah di sana ada kecelakaan. Yang satu lagi cerita, oh itu Pak Fulan kecelakaan. Yang satu lagi cerita, oh itu bukan Pak Fulan tapi Pak Ul gitu ya, kecelakaan. Ini kan dhaif. Tapi jadi sahih intinya ada kecelakaan. Jadi gini, kita itu Pak, saya ini manusia, kita ini, sebelum nikah sama istri kita, itu sudah punya angan-angan. Saya itu nanti pengen punya anak yang jadi ustadz, yang satunya jadi dokter. Pengen nggak itu? Angan-angan itu cita-cita punya nggak? Itulah nur, Pak. Itulah
Jadi sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah itu sudah punya angan-angan. Alam semesta ini kan muhdis ya, sesuatu yang diperbarui, makhluk, cipta. Jadi Allah itu sudah berangan-angan. Sebelum alam semesta diciptakan, saya nanti akan menciptakan orang yang namanya Muhammad, yang akan dipuji di seluruh alam semesta. Al-awwalin wal akhirin, muji semuanya. Ya kan? Yang kelihatan enggak kelihatan, muji semuanya. Makanya disebut Muhammad. Masuk akal enggak? Hah? Masuk akal enggak? Tuh. Agama ini harus masuk akal, Pak. Bapak ini jangan maksakan sesuatu yang enggak masuk akal kepada orang yang berakal. Gimana sih? Karena kita berakal itu harus bagaimana meyakinkan bahwa Islam itu adalah agama yang masuk akal. Janganlah kita harus berpikir bagaimana memasuk akalkan agama yang harus kita sampaikan ini. Karena untuk meyakinkan bahwa Islam itu menjadi sebuah agama itu korbannya berdarah-darah dulu. Nabi diracun, Abu Bakar diracun, Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Ya kan? Perang antara Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah. Perangnya sampai menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu pernah hancur, Pak. Ka'bah yang sekarang itu sudah bukan murni Ka'bah buatan Nabi Ibrahim, enggak pernah hancur. Karena dulu pernah dijadikan markas tentaranya Abdullah bin Zubair bin Awam. Ya kan? Dan atas perintah Yazid bin Muawiyah, tempat tawaf yang di Ka'bah itu pernah jadi lautan darah. Karena ada umat Islam yang perang satu sama lain. Jadi masih mau kontok-kontokan sama Muslim? Hah? Ya kontok-kontokan nggak apa-apa ya. Dikit-dikit nggak apa-apa, habis itu salaman. Jangan terus. Para ulama dulu juga suka kontok-kontokan. Kan saya pernah cerita. Dari Imam Syafi'i sama gurunya itu gontok-gontokan, Pak. Imam Malik mengatakan anjing itu enggak najis. Siapa yang bilang najis? Ya kan? Di Quran enggak ada. Ada enggak di Quran bahwa anjing itu najis? Enggak ada. Di hadis enggak ada. Hadis cuma mengatakan Nabi itu air liurnya yang najis. Imam Syafi'i mengatakan, enggak bisa gitu Pak Guru. Pak Guru salah. Yang benar itu, anjing itu najisnya harus mugolato. Lu dasarmu apa? Air liurnya aja najis, apalagi sumber dari air liur itu. Nah gitu. Masuk akal enggak? Gitu ya. Jadi sekali lagi pentingnya kita selalu belajar. Walaupun belajar dari anak itu jangan malu. Anak kita pulang dari pesantren, ya dikit-dikit ditanya, tadi di pesantren diajarin apa, Nak? Ya kan? Nah, anaknya ngasih tahu ya enggak apa-apa, jangan gengsi. Yang penting anak ini harus selalu kita perhatikan, terutama dari sisi akhlak, ya kan? Karena satu-satunya ilmu, bukan ilmu ya, tapi satu-satunya praktek yang selalu turun-temurun sampai ke kita dari Nabi Muhammad SAW lewat keturunan Nabi itu adalah akhlak, budi pekertinya. Yang orang tridaya nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisanya apa?
yang akhlak yang paling mulia itu berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat kepadanya. So enggak? Ya? Ada orang habis ngeludahin kita, kayak duit. Makasih Pak. Bisa enggak? Enggak bisa kecuali Nabi dan keturunannya. Iya. Ciri-cirinya gitu aja. Oh itu Habib-Habib banyak enggak bisa ya. Berarti kurang inilah ya. Kurang mengikuti. Tapi yang ini seperti itu. Orang-orang Arab itu Pak, Arab-Arab yang asli Arab ya, itu gampang. Jadi dulu ada cerita, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini diceritain santrinya, Abuya ada ulama di Madinah itu menulis buku, mengatakan bahwa Anda ini adalah syirik, musyrik, Anda ini ahli bid'ah, dan seterusnya. Di TV juga menceritakan seperti itu. Oh gitu, coba buktikan. Iya. Oh ya, udah siap. Besok kita berangkat ke Madinah. Siapkan uang 1 koper. Oh ke Madinah, uang 1 koper. Pas di depan rumah, berhenti beliau. Ini rumahnya ulama yang mencaci maki saya yang ini. Iya betul. Ketok. Assalamualaikum. Kasih duit sak koper Pak. Ya kan? Syekh, ini ada uang, tolong dibuat bangun pesantren, pendidikan. Akhirnya habis ngasih udah pergi gitu aja. Ulama ini nanya, itu siapa tadi? Akhirnya dikejar itu Pak sambil nangis. Saya sekarang yakin bahwa Anda adalah dzurriyyah Rasulillah sallallahu alaihi Isora. Nggak bisa kan? Nah, itu salah satu akhlak uluk apa yang disebut oleh Allah, wa innaka ala ulukin adzim. Itu ya, kemudian kita semuanya, generasi kita, anak-anak kita semua selalu bisa menjaga agama ini dengan baik dan benar. Ada ini? Tempat cukup? Cukup ya? Ya nanti sambil biasa, ngopi sambil makan, mudah-mudahan bisa berkembang semuanya. Al-Fatihah. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi amarna bid-du'a wa wa'ada bil ijabah wa ja'alahu sababan liraddil bala'i wa istilabi rahmatil mustatabah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna minal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian untuk kajian kita pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah untuk kajian ba'da maghrib yaitu kita ngaji tafsir Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Maududi Zahrain LC. Dan jangan